Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala akharil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya, kali ini saya akan memaparkan topik gizi dan pendidikan menyongsong masa depan yang lebih sehat pada mata kuliah Sosio-Antropologi Gizi, Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ada beberapa topik yang akan saya paparkan di pertemuan kita kali ini, ya. Ini terkait dengan sedikit pengantar tentang topik kita kali ini, gizi dan pendidikan. Kemudian ada gizi dan kinerja belajar, serta gizi dan kesehatan mental, pendidikan gizi, serta program gizi di sekolah. Gizi dapat kita definisikan sebagai proses pengambilan, penyerapan, dan penggunaan nutrisi oleh tubuh untuk proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi organ yang optimal. Sedangkan nutrisi sendiri merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh untuk membangun dan memperbaiki serta memelihara jaringan tubuh, dan juga untuk menyediakan energi yang diperlukan supaya tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, pendidikan gizi adalah proses pembelajaran dan pengajaran mengenai gizi dan nutrisi yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran individu mengenai pentingnya gizi dan nutrisi dalam menjaga kesehatan dan mencegah terjadinya penyakit. Pendidikan gizi mencakup aspek asupan nutrisi yang seimbang pada makanan yang sehat, pengolahan dan persiapan makanan yang baik, dan bagaimana cara memilih makanan yang tepat untuk kondisi kesehatan tertentu. Tujuan dari pendidikan gizi adalah untuk membantu individu membuat pilihan makanan yang sehat dan mempertahankan gaya hidup yang sehat secara keseluruhan. Nah, bagaimana hubungannya antara gizi dan pendidikan dari sudut pandang sosioantropologi? Dari sudut pandang sosioantropologi, hubungan antara gizi dan pendidikan merupakan hubungan yang kompleks serta saling terkait. Di satu sisi, pendidikan punya pengaruh yang besar terhadap gizi. Melalui pendidikan, seorang itu dapat memperoleh pengetahuan tentang gizi dan nutrisi, serta belajar cara memilih makanan yang tepat untuk pemenuhan kebutuhan nutrisinya. Di lain sisi, gizi juga dapat mempengaruhi pendidikan. Kurangnya gizi dapat menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik dan mental, yang dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh pendidikan yang baik. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan absensi siswa bisa lebih tinggi dalam proses pendidikannya atau dalam sekolahnya. Bisa juga menyebabkan penurunan konsentrasi yang berujung pada penurunan performa akademik. Selain itu, pendidikan dan gizi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Misalnya nih, faktor ekonomi, tingkat pendapatan, dan ketersediaan pangan. Tingkat pendapatan dan ketersediaan pangan ini bisa mempengaruhi pilihan makanan dan asupan gizi seseorang. Di samping itu, faktor budaya seperti preferensi makanan, kebiasaan makan, dan pandangan masyarakat terhadap makanan tertentu juga dapat mempengaruhi gizi dan pendidikan gizi. Jadi, walaupun kompleks, hubungan antara gizi dan pendidikan itu dalam sudut pandang sosioantropologi sangat erat dan saling terkait. Nutrisi yang baik sangat penting bagi kinerja belajar seorang siswa, ya.
dengan dengan asupan nutrisi yang tepat bisa meningkatkan konsentrasi, memperbaiki memori, dan membantu otak berfungsi dengan optimal. Sebaliknya, kalau kurang nutrisi atau malnutrisi atau nutrisi yang tidak seimbang, bisa menyebabkan kelelahan, kesulitan berkonsentrasi, dan penurunan kinerja belajar secara keseluruhan. Ya, seperti yang kita tahu ada beberapa nutrisi yang sangat penting untuk kinerja belajar ya. Ada karbohidrat ya, ada protein, ada lemak sehat, ada vitamin dan mineral ya, mulai vitamin B, vitamin C, zat besi. Semuanya ini berpengaruh terhadap kinerja belajar seorang individu atau seorang siswa. Dengan asupan nutrisi yang tepat, seseorang dapat meningkatkan kinerja belajar. Ya. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan konsumsi makanan sehat di sekolah. Yang pertama, bisa menyediakan pilihan makanan-makanan sehat di kantin sekolah ya, sebagai upaya membantu meningkatkan konsumsi makanan sehat oleh para siswa. Ya, mungkin di kantin disediakan buah-buahan segar, sayuran segar, produk susu yang rendah lemak. Bisa jadi alternatif bagi para pengelola kantin ya di sekolah-sekolah, dan menjadi alternatif daripada menyediakan makanan-makanan fast food atau snack-snack yang dalam kemasan itu. Strategi berikutnya bisa dengan meningkatkan pemahaman kepada siswa itu sendiri tentang makanan sehat. Ya, tak kenal maka tak sayang ya. Untuk bisa kemudian siswa ini berperilaku sehat, mereka harus diberi pengetahuan dulu, termasuk pengetahuan tentang gizi. Atau mungkin ada kegiatan-kegiatan di sekolah ekstrakurikuler misalkan yang menampilkan kegiatan-kegiatan seperti memasak ya. Tapi memasaknya di sini disisipkan dengan informasi-informasi terkait nutrisi dan gizi, dan melibatkan para siswa untuk di dalamnya, untuk mengetahui setiap bahan makanan ini apa kandungannya, apa nutrisinya, dan apa manfaatnya buat mereka. Dan yang gak kalah penting tuh menyediakan tempat makan yang representatif, yang nyaman buat siswa ya, kantin. Jadi dengan begitu diharapkan lingkungan makan yang baik akan menimbulkan pola makan yang baik juga, meningkatkan konsumsi makanan sehat ya. Mahasiswa akan lebih cenderung tergerak untuk makan di kantin sekolah yang notabene menunya sehat, dibandingkan dia harus keluar dari lingkungan sekolah dan jajan di emperan-emperan sekolah gitu ya. Sebenarnya fenomena ini bukan terjadi ya di siswa ya, di lingkungan mahasiswa pun sering terjadi gitu ya. Dalam strategi-strategi yang saya sebutkan tadi harus melibatkan pihak guru dan orang tua ya. Keberhasilan ini tergantung guru dan orang tua. Guru di sini bisa mempromosikan tentang makanan sehat melalui kurikulum,
Sedangkan orang tua ini dengan mendukung pola makan yang sehat di rumah. Jadi kalau sudah sehat di sekolah, di rumah harus sinkron, sehat juga pola makannya. Jangan di sekolah dipaksa untuk sehat, tapi ketika siswa pulang ke rumah itu tidak diperhatikan pola makannya, asupan nutrisinya. Ya, jadi harus ada kerjasama antara sekolah, guru, dan orang tua.
Nah, ada beberapa tujuan utama dari pendidikan gizi ya. Tentunya bagi siswa, seperti pendidikan ya, intinya pendidikan itu kan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang apa, yaitu tentang nutrisi dan gizi, asupan nutrisi. Sehingga dengan pengetahuan ini diharapkan bisa membantu individu para siswa itu menentukan pilihan makanan-makanan apa saja yang akan mereka asup secara dengan prinsip kecukupan dan keseimbangan, cukup dan seimbang. Selain meningkatkan kesehatan, ya, manfaat dari pendidikan gizi ini nanti diharapkan dapat meningkatkan kinerja akademik dari siswa, mengurangi ketidakhadiran, membentuk kebiasaan makanan yang sehat, meningkatkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan sosial yang terkait dengan makanan itu sendiri. Nah, dalam perspektif sosioantropologi, ada beberapa metode yang efektif dalam pendidikan gizi. Yang pertama, metode partisipatif. Ya, artinya melibatkan peserta didik dan keluarga dalam proses pendidikan gizi. Ya, ini bisa dilakukan mungkin dengan diskusi kelompok atau presentasi atau mungkin penelitian lapangan. Peserta didik atau siswa ini bisa kita arahkan untuk mempraktekkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah mereka dapatkan tentang gizi untuk diaplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang kedua, pendekatan yang interaktif. Interaktif ini yang mungkin kita bisa menggunakan teknologi ya, kita bisa simulasi, kita mungkin dengan bantuan game ya, sehingga para peserta didik atau siswa murid ini bisa paham konsep gizi dengan cara yang lebih menyenangkan dan menarik. Nah, dengan metode pendekatan interaktif ini kita bisa juga mengevaluasi jika ada pemahaman-pemahaman dari para siswa atau para murid ini, peserta didik ini yang keliru tentang gizi. Kita bisa memperbaiki dengan pendekatan interaktif ini ya, sehingga akan efektif. Kemudian melalui pendekatan budaya sensitif. Dan dengan pendekatan holistik artinya menyeluruh. Artinya kalau mendidik tentang gizi itu bukan ranahnya praktisi gizi aja, bukan ranahnya disiplin ilmu gizi saja, tapi ada ilmu sosial, ada ilmu ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu ada yang namanya program gizi sekolah. Ya. Program gizi sekolah ini adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa melalui pemberian asupan nutrisi yang cukup dan seimbang dalam lingkungan sekolah. Program ini akan dirancang untuk memastikan bahwasanya siswa mendapatkan makanan dan minuman yang memenuhi kebutuhan gizi mereka selama jam sekolah.
sehingga dapat meningkatkan kemampuan belajar dan kesehatan secara keseluruhan. Program gizi sekolah dapat mencakup penyediaan makanan sehat di kantin, penyediaan air bersih, program pendidikan gizi, serta kebijakan dan peraturan terkait kesehatan dan nutrisi. Tujuan utama dari program gizi sekolah adalah untuk meningkatkan kesehatan siswa dan membantu mereka mencapai potensi akademik dan sosial secara optimal. Ada beberapa manfaat dari program gizi sekolah, yaitu yang pertama meningkatkan kesehatan siswa ya, sama seperti tadi saya katakan, meningkatkan kemampuan belajar, meningkatkan partisipasi sekolah, meningkatkan keamanan pangan ya, karena dengan program gizi sekolah bisa membantu memastikan bahwasanya makanan yang disajikan di sekolah itu aman dan sehat, sehingga mengurangi resiko keracunan, resiko seperti timbulnya penyakit-penyakit lain yang terkait dengan makanan, dan yang pasti mendorong perilaku hidup sehat di kalangan siswa. Nah, gimana implementasinya program gizi sekolah di Indonesia? Ya, karena di negara-negara maju ini sudah sangat advance ya, ini penerapan gizi sekolah, school nutrition. Nah, di Indonesia ada beberapa aspek program gizi sekolah ini diterapkan. Pertama, menyediakan makanan sehat di kantin ya. Ya, biasanya itu mencakup makanan-makanan sehat di kantin, nasi putih, ada sayuran, ada buah-buahan, dan protein-protein sehat seperti telur, ayam. Bahkan mungkin ada beberapa kantin sekolah itu menawarkan makanan-makanan organik atau makanan-makanan khas daerah untuk mempromosikan keanekaragaman pangan di daerahnya masing-masing. Kemudian berikutnya adalah dengan pendidikan gizi ya. Pendidikan gizi, sekolah diminta untuk memperkenalkan program pendidikan kepada siswa, guru, dan orang tua. Materinya biasanya mencakup tentang materi piramida makanan dan bagaimana cara membaca tabel gizi pada kemasan makanan ya. Biasanya kalau di makanan itu ada tabel gizinya pada setiap kemasan makanan, itu gimana cara bacanya dan bagaimana cara memilih makanan yang sehat untuk para siswa yang tentunya bisa mendukung pertumbuhan dari si anak atau si siswa itu sendiri. Kemudian program gizi di sekolah di Indonesia yang berikutnya adalah terkait aspek pemantauan dan evaluasi. Ya, gizi sekolah di Indonesia ini juga dilengkapi dengan program pemantauan dan evaluasi yang tujuannya untuk memastikan bahwasanya makanan yang disajikan di sekolah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir yang mungkin khas di Indonesia ya, di Indonesia ini tidak semua daerah ini punya kemudahan dalam mengakses air bersih. Dalam hal ini konteksnya sekolahan, mahasiswa siswa-siswanya atau peserta didiknya. Maka kemudian program gizi sekolah, aspek program gizi sekolah berikutnya yang diterapkan di Indonesia yang terakhir adalah penyediaan air bersih. Ya. Selain menyediakan makanan yang sehat, program gizi sekolah di Indonesia juga memastikan bahwasanya siswa punya akses ke air bersih yang aman untuk diminum atau untuk dikonsumsi. Nah,
Akhirnya dengan aspek-aspek tersebut, mau tidak mau kerjasama dengan pihak luar sekolah itu menjadi penting. Kolaborasi dengan pihak luar sekolah penting. Misal, siapa pihak di luar sekolah? Misalkan dengan dinas kesehatan, bisa dengan kampus-kampus yang punya program-program kesehatan ya, seperti kita di Winsa gitu, atau dengan LSM yang peduli dengan pendidikan ya, perkembangan pendidikan anak. Ya, tentunya di Indonesia ini penerapan program gizi ini ada banyak sekali tantangannya. Ya, salah satunya tantangannya mungkin adalah anggaran, keterbatasan anggaran, atau mungkin kurang dukungan, kurang support dari orang tua. Tapi itu kemudian tidak menyurutkan usaha kita untuk memberikan pendidikan gizi yang optimal bagi para siswa di lingkungan sekolah-sekolah di Indonesia. Indonesia sendiri ada beberapa contoh program gizi di sekolah-sekolah yang sudah diterapkan ya. Misalkan program menu seimbang. Program ini malah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan biasanya ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di berbagai kota di pelosok Indonesia, yang tujuannya untuk memastikan bahwa makanan yang disajikan di kantin-kantin sekolah itu sehat dan seimbang. Program ini melibatkan ahli gizi dan para pedagang di kantin. Kemudian program berikutnya adalah program makanan sehat dan bergizi. Program ini mencakup pendidikan gizi seperti yang tadi saya katakan, memperkenalkan pada siswa berbagai jenis makanan sehat. Ketika sudah dikenalkan, maka tugas berikutnya adalah menyediakan. Jangan sampai kemudian diperkenalkan, tapi ketika siswa datang ke kantin, jenis-jenis makanan yang tersedia itu tidak sesuai dengan pengetahuan tentang pengetahuan mereka tentang makanan yang ideal terkait gizi tadi. Kemudian yang ketiga, program sayur dan buah setiap hari ya. Beberapa sekolah di Indonesia ini sudah melaksanakan hal ini ya, untuk meningkatkan konsumsi sayur dan buah di kalangan siswa. Jadi siswa-siswa diwajibkan untuk bawa sayur dan buah setiap hari untuk kemudian dimakan di kelas. Kemudian ada program healthy lifestyle, program gaya hidup sehat. Ya, program ini biasanya diperlaksanakan oleh beberapa sekolah untuk mempromosikan gaya hidup sehat di kalangan siswa. Ya, jadi promosi kesehatan mencakup pendidikan gizi, kegiatan-kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan olahraga, dan mementingkan untuk menekankan pentingnya tidur yang cukup atau istirahat yang cukup bagi para siswa. Nah, dalam konteks Indonesia memang gizi dan pendidikan punya hubungan yang erat. Apalagi kalau dilihat dari perspektif sosioantropologi ya. Ada beberapa faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi konsumsi makanan dan nutrisi ya di Indonesia. Akses terhadap makanan sehat, harga makanan yang terjangkau di kantong siswa, dan budaya makan yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Pendidikan gizi di sekolah ini diharapkan mampu membantu mengatasi masalah-masalah seputar gizi ya, dengan harapan siswa ini bisa lebih sadar, lebih aware akan pentingnya nutrisi dalam kehidupan sehari-hari dan
memilih makanan yang sehat. Dengan pendidikan gizi ini kita bisa juga diharapkan membantu menangani kasus melonjaknya obesitas, ya, obesitas di Indonesia. Ya, karena trennya memang obesitas ini meningkat di Indonesia, jumlah penderita obesitasnya. Tapi kemudian ternyata yang mencengangkan, obesitas ini meningkat bukan hanya di kalangan dewasa, tapi anak-anak usia sekolah. Obesitas anak juga terjadi, meningkat pesat. Bayangkan bagaimana ini kemudian punya dampak buruk terhadap perkembangan mental, perkembangan akademis dari siswa itu sendiri. Belum lagi fakta bahwasanya dengan kondisi obesitas itu akan memancing munculnya penyakit-penyakit lainnya. Oleh karena itu, mau nggak mau pendidikan gizi ya menjadi satu hal yang mutlak bagi siswa di lingkungan sekolah. Baik, untuk tugas minggu ini ya masih merupakan tugas kelompok, di mana kalian diminta untuk bentuklah kelompok dalam kelas kalian dengan anggotanya kurang lebih 3-4 orang per kelompok. Kemudian membuat daftar topik yang akan dibahas dalam presentasi, 5 topik. Nanti topiknya akan coba saya berikan ya. Kemudian lakukan riset tentang topik-topik yang telah dipilih dengan mengumpulkan data-data dan informasi yang relevan. Informasi dan data-data yang kalian kumpulkan susun jadi sebuah presentasi yang menarik dan ringkas ya, to the point. Namanya juga PowerPoint ya, jadi poin-poinnya saja, bukan power word. Sehingga nanti presentasinya maksimal 15 menit selesai. Nanti seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab ya dengan kelompok yang lain. Nah, hasil presentasi tersebut disusun dalam bentuk esai. Yang berdasarkan materi yang saya sampaikan hari ini, berdasarkan hasil riset kalian, berdasarkan hasil presentasi, buat dalam bentuk esai. Nah, topiknya ini yang bisa jadi kalian jadikan acuan untuk presentasi. Kalau misalkan ada yang mau menyodorkan topik di luar yang 5 ini, silakan. Ya, tentunya dalam koridor pendidikan gizi ya. Silakan. Deadline-nya ya, intinya kalian kerjakan secara berkelompok dalam waktu 2 pekan mulai saat tugas ini diberikan ya. Ketika mengumpulkan tugas nanti dalam bentuk file PowerPoint dan atau pakai Prezi juga bisa ya. Nanti saya seperti biasa saya siapkan link pengumpulannya di Classroom di Classroom mata kuliah kita. Sedangkan untuk esainya atau laporan hasil presentasinya dalam bentuk Word. Ini kriteria penilaiannya ya, mohon diperhatikan buat kelompok sebagai semua anggota kelompok yang akan mengerjakan. Bagaimana kelengkapan materinya, bagaimana kejelasan, kepadatan, dan keterkaitan materi dalam presentasi.
bagaimana kemampuan kelompok menjawab pertanyaan setelah presentasi, kelengkapan dan kualitas laporan hasil presentasi, ya, tidak plagiat ya, presentasi dan laporan hasil presentasi nanti bersifat orisinil dan tidak menjiplak dari sumber lain atau dari kelompok lain. Pastikan kelompok kalian telah paham materi dengan baik sebelum mulai riset dan penyusunan presentasi. Jangan lupa membagi tugas dengan baik dan berkomunikasi secara teratur dengan tiap masing-masing anggota kelompok supaya tugas dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang masih kurang jelas. Silakan kita bisa berinteraksi lewat classroom ya, classroom mata kuliah kita, atau bisa melalui Wapri ya, melalui WA group. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditampung oleh Kosmanya untuk disampaikan ke saya. Sekali lagi terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.